Talk, talk, talk. Let's talk with iPod. Halo Imaginers, welcome back to iPod episode 6 by Imajinasi. Jadi di episode kali ini bakal dibawakan oleh aku, Widya Lianti, sebagai Kepala Divisi dari Public Speaking. Mungkin teman-teman penasaran kenapa aku hari ini sendirian. Nah, biasanya kan 2 orang nih dari divisi public speaking, tapi hari ini aku sendirian karena bintang tamu kali ini spesial banget. Mungkin teman-teman penasaran, kita panggilkan aja, ini dia Ketum Imajinasi periode 2023-2024. Asli. Paham? Paham? Oke. Ini dia Ketum Imajinasi periode 2023-2024. Mungkin perkenalkan diri tuh dulu. Pakai perkenalan diri dulu. Ya, halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Abir Siddiq. Aku sebagai Ketua Umum periode 2023-2024. Nah, kesibukan Ketum nih apa aja nih? Selain kuliah ya tentunya. Nah, kesibukan. Ya, inilah ngurus imajinasi kesibukannya. Apalagi selain ngurus imajinasi. Itu aja paling kalau kesibukan sekarang. Sama paling ya adalah di luar perkuliahan ada kegiatan-kegiatan juga. Masih ini ya, masih aktif buat ikut-ikut kegiatan yang lain ya? Masih harus tetap aktif kan sebagai mahasiswa kita. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman penasaran nih sama imajinasi. Mungkin Ketum bisa jelaskan secara singkat apa sih sebetulnya itu imajinasi? Sebenarnya imajinasi itu kalau simpel itu imajinasi itu bagaikan imajinasi itu keluarga, simpelnya itu. Cuman kalau secara ininya dia Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi sesuai namanya. Jadi memang organisasi yang memang mewadahi dan menaungi masyarakat ilmu komunikasi. Apa aja yang ada divisi yang ada di imajinasi sendiri? Nah, di imajinasi itu ada 4 divisi yang semua kita tahu. Yang pertama itu pasti ada humas, ada audiovisual, ada public speaking, dan ada jurnalistik. Dan 4 divisi ini yang memang dimana mewakili dari pemfokusan penjurusan dari anak-anak komunikasi. Mungkin Ketum bisa jelaskan ke Imaginers sekalian apa aja tupoksi dari keempat divisi ini? Ya sebenarnya kalau dijelasin tupoksi ya pada umumnya dasar ya. Humas yang kita belajar tentang kehumasan ya, anak-anak humas ini yang memang mempelajari, bukan sekedar mempelajari sih, tapi juga yang menjalin hubungan internal ataupun eksternal. Audiovisual ya dari segi audio dan visual yang imajinasi punya, dan makanya sosial media imajinasi itu yang mengelola itu anak audiovisual. Public speaking ya untuk melatih pemfokusan anak-anak komunikasi dalam segi berbicara, MC dan segala macamnya. Dan jurnalistik lebih ke segi jurnalnya. Nah, selama Ketum ada di kepengurusan imajinasi, hal-hal positif apa aja yang udah Ketum rasakan gitu? Banyak sih. Mungkin bisa sharing-sharing. Kalau hal positif dari organisasi, terutama imajinasi ya. Pertama aku jadi punya sebagai ketua lah, terutama kan sebagai ketua ya, pertama bisa dapat keluarga baru. Itu sih mendapatkan kehangatan, itu sih yang susah kita dapat di luar. Dan imajinasi itu kekeluargaannya, kehangatannya itu didapat. Cuman di luar dari itu skill sih, lebih tepatnya skill relasi itu juga terasa kali lah jauh. Apa nih skill yang berkembang sejak masa imajinasi? Terutama di aku ya, walaupun aku sebagai ketua umum, tidak dipungkiri aku harus tetap belajar gitu kan. Melihat perkembangan dari setiap divisi, aku juga banyak belajar. Contoh, ketika humas buat kegiatan, humas menjalin komunikasi sama pihak eksternal, internal, aku juga ikut belajar, banyak dapat hal baru. Gitu juga ketika aku ikut sama anak audiovisual, melihat perkembangan mereka dari segi desain, segi konten yang mereka buat. Bahkan kayak beberapa kali aku melihat konten yang memang berilmu tapi penyajiannya ringan. Aku juga belajar dari hal kayak gitu. Cuman di luar itu, dari kayak tadi gue bilang, aku juga dapat relasi. Di aku pribadi, kayak sekarang aku juga terjun ke dunia fotografi kan. Dan itu semua berkat dari relasi. Karena aku di imajinasi,
aku dapat relasinya, akhirnya aku bisa fokus di fotografi. Makanya imajinasi banyak ngasih hal baru lah dalam hidupku. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat imajinasi. Nah, sejauh ini kan tuh tiap divisi itu punya prokjanya masing-masing nih. Nah, udah hampir 90% juga prokja kita puji Tuhannya terjalankan dengan baik ya kan. Alhamdulillah ya. Lancar. Yes. Imajinasi. Imajinasi Jadi, lancar ya. Bisa nggak dikasih tahu nih ke teman-teman Imaginers di luar sana yang mungkin tertarik nih sama imajinasi. Ini loh program kerja dari tiap divisi yang ada di Imajinasi gitu. Iya. Memang pada dasarnya sebagai kepengurusan imajinasi memang kita fokus di program kerja gitu kan. Dan memang program kerja imajinasi memang dari yang kurasakan ya, periode ke periode itu selalu berkembang. Bahkan standarnya itu selalu naik gitu kan. Ya semoga itu bisa dipertahankan. Cuman memang untuk info juga, kegiatan-kegiatan imajinasi itu contoh dari kayak kemarin Humas itu dia sempat buat ada charity, donor darah. Bahkan mereka juga ada namanya GMC, Gathering Major Communication. Itu Imajinasi Visi Puma mengajak seluruh HMJ komunikasi yang ada di Medan untuk bekerja sama. Dan itu kita udah mengundang kemarin ada USU, ada UINSU, ada UISU, ada STIKP. Pokoknya seluruh universitas yang ada komunikasinya itu kita ajak untuk kerjasama. Selain itu Humas juga, ini yang baru kita laksanakan kemarin. Alhamdulillah lancar, kreasi komunikasi 2.0. Tepuk tangan untuk Kreskom 2.0 alhamdulillah lancar. Itu memang acara tahunan ya dari Imajinasi, dan ya kita harus berterima kasih banyak dari periode yang lalu udah membuatkan kegiatan seperti Kreskom. Akhirnya kita dapat sudut pandang baru dari organisasi. Nggak melulu nih kegiatannya yang memang monoton. Kita dapat hal baru lah. Apalagi sebagai anak komunikasi kan. Cuman di luar itu kayak public speaking juga aku apresiasi kemarin itu ada sign language. Selain podcast ini tetap dijalankan ya. Karena aku juga FYI aku juga dari divisi public speaking periode lalu. Jadi teman-teman kami pernah satu periode di keperiode yang sebelumnya ya kan? Sebelumnya yang ketua umumnya Bang Reski Mani. Dan berada di hari ini tuh nostalgia ya rasanya ya. Karena beberapa kali episode Imajinasi podcast di luar kan. Baru kali ini kita udah bisa pakai lab lagi setelah sekian lama kita melepas rindu, kita lab lagi. Dan biasa ada logo nih di sini nih. Mana logonya? Tadi ada logonya. Ada nih logonya. Masih ada pertinggalannya ya, nih. Nah, harusnya di sini nih. Jadi memang nostalgia kali lah. Apalagi berasa kami juga partner dulu kan sebagai podcaster. Kali ini duduk sebagai kepala divisi dan ketua umum Imajinasi. Sangat mengenang masa-masa itu ya kan. Udah sejauh ini ternyata perjalanan kita berorganisasi. Betul. Kayak bukan imajinasinya aja yang berkembang, tapi kami pun ngerasa juga berkembang di sini kan. Sign language itu kelas bahasa isyarat ya kemarin ya. Terus juga jurnalistik itu ada mading. Dan semalam baru dilaksanakan juga mading keliling. Mading keliling. Terus juga jurnalistik kita juga udah mulai punya media ya. Seperti Istik Visi Puma. Apa itu Bang? Nggak boleh pukul-pukul. Oh iya. Ya, Istik Visi Puma, kawan-kawan bisa follow. Di situ kita ada pemberitaan terupdate tentang seputar apapun. Terus satu lagi ada audiovisual kemarin juga udah ngelaksanain kelas film. Mereka juga ada bedah film ya kemarin di Kreskom. Dan itu tadi di audiovisual aku ngeliat ada perkembangan dari segi sosial media, desainnya segala macam. Itu sih program kerjanya. Nah, dari program kerja yang banyak tadi ini Tom, ada nggak yang paling berkesan? Maksudnya kayak yang bangga kalau Imajinasi punya program kerja ini, atau mungkin di program kerja sebelumnya nih nggak ada, tapi di Imajinasi tuh di kepribadian ini jadi ada gitu. Kalau dibilang berkesan, semua pasti berkesan. Nggak ada yang berkesan karena di aku pribadi, bahkan ya walaupun sebagai ketua umum, setiap kita mau melaksanakan prokja, deg-degan itu masih ada. Bahkan walaupun bukan aku yang ikut campur tangan, aku cuma tahu update perkembangan segala macam. H-1 bahkan H-1 jam tuh deg-degannya terasa gitu. Terutama di Kreskom kemarin kan, karena
Crescom kemarin puncak gitu kan. Cuman kalau spesifik berkesan tuh semua pasti berkesan lah, nggak ada yang nggak ngerasa berkesan. Cuman memang ada kemarin satu program kerja yang buat aku lumayan sangat tersentuh. Dan memang sebenarnya ini bukan program kerja gimana-gimana ya. Kemarin tuh kita ada buat buka bersama kalau ingat. Ya kita buka bersama dengan panti Ora et Labora dengan anak panti. Itu hangat kali sih. Bahkan di situ aku pribadi nangis setelah kegiatan, aku belakang nangis karena memang ngeliat anak-anak di sana tuh. Karena mereka juga menyambut kita dengan hangat. Kita juga seru-seruan di sana, bukan hanya sekedar buka bersama ya kan. Kita juga undang senior alumni, teman-teman ilmu komunikasi FISIP UMA juga. Dan yang menarik tuh buka bersamanya karena mereka bukan agama muslim kan, tapi mereka juga tetap hangat gitu loh. Ikut buka bersama walaupun agama mereka tuh non muslim gitu kan. Karena untuk berbuat kebaikan tidak pandang agama kan. Toleransi itu dia. Nah, apa nih suka dukanya selama di kepengurusan ini? Kalau suka terlalu banyak, kalau duka itu gak ada sih bisa dibilang kalau duka karena memang ngejalaninnya happy sih. Karena kalau yang duka gak ada lah. Paling nggak kalau dukanya sedih-sedih ya karena tadi happy setiap kegiatan tuh selesai dengan lancar tuh kerasa sedihnya tuh di situ. Tapi kalau yang duka karena lain-lain gak ada. Karena aku ngerasa di aku pribadi ya sebagai ketua umum memang banyak lah ngerasain dampak positifnya. Terutama dalam kehidupan pribadi ya banyak kali lebih dapat berpikir dewasa. Terutama kayak kita kan pribadi apalagi mahasiswa kan. Dalam manage waktu, dalam mengambilan keputusan, dalam kontrol emosi itu agak sulit. Nah semenjak jadi ketua umum tuh lebih dipaksa dan diajarkan oleh keadaan. Kayak marwah gitu ya? Iya. Dan akhirnya terbiasa kan. Makanya ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu sih. Nah ngomong-ngomong nih Tum, kayak apa yang buat Ketum semangat menjalankan aktivitas di imajinasi? Apa yang buat semangat buat terus? Kalau semangat masyarakat sih, pengurus masyarakat. Karena kalau dibilang ya maksudnya nggak dipungkiri jenuh ada, namanya juga manusia kan. Jenuh tuh ada, cuman obatnya itu simple. Datang ke kampus, lihat pengurus, lihat masyarakat yang hangat udah. Kayak stres tuh hilang, beban tuh hilang, happy lagi gitu. Jadi kesenangan dari menjalankan organisasi itu ya ngelihat masyarakatnya aja, ngelihat adik-adik bisa gabung dengan abang-abangannya di satu meja tanpa harus ada senioritas, gitu-gitu itu yang buat hangat. Cengkramah gitu. Iya betul, karena di aku pribadi sempat tidak suka dengan namanya senioritas kan, dan makanya aku juga tidak suka dengan organisasi dulunya. Tapi pas kenal imajinasi di situ aku sadar kayak ini organisasi beda. Keren ya. Keren. Ini organisasi memang beda. Gak ada senioritasan segala macamnya. Itu sih yang buat aku happy tiap hari. Aku melihat nih Ketum banyak banyak belajar dari organisasi. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih tipsnya biar tetap terus semangat menjalani organisasi. Karena kadang di pengurusan tuh Tum, aku lihat ada teman-teman yang udah mulai patah semangat, udah mulai kayak jarang datang ikut prokja, terus kemudian malas lah berkontribusi. Mungkin Ketum bisa sampaikan ke teman-teman gitu, mungkin yang mau ikut bergabung di organisasi atau mungkin adik-adik kita yang mau masuk imajinasi, yang bakal melanjutkan juga kan. Mungkin bisa dikasih. Sebenarnya kalau tips and trick balik ke diri sendiri. Balik ke diri sendiri ya kayak aku nih. Sebagai mahasiswa, tujuanku ikut organisasi itu apa? Dan aku sadar ketika aku udah memang memilih tujuanku itu, aku sadar akan tanggung jawabnya. Kayak tadi bilang jenuh, capek segala macam, itu hal yang lumrah sebagai manusiawi lah kan. Cuman bukan berarti kalau kita capek, ya udah kita turuti capeknya karena mau apapun yang kita kerjakan pasti capek. Dan aku juga nggak pernah membandingkan dengan teman-teman yang tidak berorganisasi, dan aku yakin mereka pun capek gitu kan. Makanya kayak tadi gue bilang, ketika kita ngejalaninnya dengan memang tulus, ngejalaninnya dengan happy, tidak ada beban, pasti rasa capek dan lain-lain itu nggak ada. Kayak ya udah jalanin aja. Sebenarnya itu simpel gitu.
balik lagi ke diri Iya. masing-masing, tahu tanggung jawab ya Tom ya. Itu yang perlu ditekankan dalam berorganisasi sebenarnya. Nah terakhir nih Tom, kayak apa harapan ketua umum periode ini untuk imajinasi ke depannya? Wah, harapannya ya, wah, berat nih kalau harapan. Karena Pasti kita semua berharap banyak ya. pasti. Yang jelas harapannya agak dalam nih. Enggak lah. Tisu. Enggak. Harapannya yang jelas imajinasi harus terus jalan, berkembang, terus melahirkan regenerasi dan SDM yang memang berkualitas. Harapannya ya kalau aku gini sih, jangan pernah memandang program kerja yang dulu udah dibuat sebagai standarisasi bahwasanya kita harus lebih. Aku kurang sepakat karena kalau dibilang harus lebih itu bakal jadi beban. Cuman yang selalu ku ingatkan tuh sama kawan-kawan, imajinasi sih simpelnya harus berkembang aja. Karena perlu kita ingat kita ini komunikasi ini ranahnya terlalu luas. Jadi manfaatkan ranah yang luas tadi. Jangan melulu fokus di satu dua hal. Ya itu sih sebenarnya harapannya, ya terus dikembangkan aja apa yang udah ada, dijalankan apa yang udah ada, lanjutkan apa yang udah ada, dan dijaga apa yang udah ada. Itu aja. Baik Imaginers, mungkin udah banyak yang Ketum sampaikan. Semoga apa yang Ketum sampaikan dan bincang-bincang kita hari ini Udah selesai aja ini ya. Iya, udah gak terasa Udah ya. gak kerasa ya, berapa? 3 jam ya, udah kita ngobrol udah 3 jam ya. Udah 3 jam ya. Semoga apa yang Ketum sampaikan bisa menambah wawasan, terus menarik adik-adik buat tertarik ikut join imajinasi atau kemudian berorganisasi di tempat lain juga ya gitu. Kami juga berterima kasih sama Ketum untuk bersedia datang di podcast Terima kasih iPod juga Imajinasi. anak-anak public speaking yang ngejalanin podcastnya. Buat teman-teman jangan lupa follow iPod di Instagram Imajinasi Visip Uma _ di YouTube dan TikTok Imajinasi Visip Uma, dan di Spotify iPod by Imajinasi. Nah kali ini aku cukup sedih. Iya. Karena ini episode terakhir kita di kepengurusan tahun ini ya Tom ya. Di periode ini. Jadi aku mau panggil teman-teman atau rekan-rekan yang udah bantu aku di kepengurusan ini. Ayo anak-anakku divisi public speaking. Oke, Ayo. ini dia. Sebenarnya kita Masuk, kurang, sini, cuman ada beberapa yang ada kendala, jadi mereka nggak bisa hadir. Kami dari Imajinasi divisi Public speaking, pamit undur diri. Ini kita grogi ya, soalnya sedih juga. Grogi. Satu, lagi. kami dari divisi. Iya. Oke, Mau briefing ya. 1, 2, 3. Kami dari divisi public speaking, pamit undur diri. Sampai jumpa di periode berikutnya. Dadah. Asik. Seru banget pokoknya. Jangan ketinggalan episode berikutnya karena bakalan lebih asik.